Hai guys, kembali lagi bersama gua di Niko Movie. By the way, apa kabar buat kalian semua para pecinta film Mumi? Apakah kalian percaya jika Mumi itu memang benar-benar nyata dan ada? Tapi sebelum kalian menjawabnya, mending tonton dulu aja video yang satu ini. Karena pada kesempatan kali ini Niko Movie akan membahas sebuah film yang berjudul The Mummy Tomb of the Dragon Emperor, atau singkatnya biar lebih gampang bisa dibilang The Mummy 3. Dan Niko Movie yakin jika dari penonton sudah banyak yang tahu jika film ini merupakan kisah kelanjutan dari sequel The Mummy 1 dan The Mummy 2. Alasan Niko Movie akan membahas film yang satu ini adalah karena The Mummy 3 sangat unik dan berbeda dari sequel sebelumnya, yang dimana jika sequel sebelumnya kisah diambil dari sejarah Fir'aun dan para Anubis, tapi untuk kali ini kisah berawal dari sejarah kekaisaran Cina kuno tentang seorang kaisar yang brutal dan ingin menguasai dunia. Penasaran dong dengan kisahnya seperti apa? Oke lah, daripada kalian penasaran dan malah jadi amuk-amukan sampai pengen nyari mumi segala, mending kita langsung masuk aja ke pembahasan videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan disubrek dulu aja biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Niko Movie. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang prajurit yang sedang menunggangi kudanya dan baru saja pulang dari kampung sebelah. Lalu sesampainya di desa, ia langsung menghadap sang kaisar yang memimpin desa ini. Kaisar tersebut bernama Han. Kemudian ia menyerahkan sebuah gulungan surat kepada Kaisar Han yang ia bawa dari kampung sebelah. Setelah membaca isi pesan gulungan tersebut, Kaisar Han berkata kepada prajuritnya, bersiaplah untuk perang. Akhirnya satu persatu seluruh kerajaan pun berhasil ditaklukkan dan kini sang kaisar menjadi penguasa negara dan memiliki julukan Kaisar Naga. Kemudian sang kaisar menawan dan memperbudak seluruh musuhnya dan menjadikan mereka semua kuli untuk membangun tembok besar Cina. Di tengah kejamnya siksa kerja Rodi, mereka yang mati pun akan dikubur secara massal di dalam pembangunan tembok besar tersebut. Di sisi lain, terlihat para guru Avatar sudah menunggu kedatangan Kaisar Han dan akan mengajarkannya unsur elemen udara, air, api, dan bumi. Setelah berhasil menguasai jurus Avatar, Kaisar Han memanggil tangan kanannya yang bernama Jenderal Ming. Kemudian ia mengatakan jika dirinya ingin hidup abadi dan tidak mau mati. Lalu suatu hari terdengar berita tentang penyihir sakti yang mengetahui rahasia keabadian, dan Jenderal Ming pun diperintahkan untuk mencari penyihir sakti tersebut. Singkat cerita, Jenderal Ming pun berhasil menemukan penyihir tersebut dan membawanya ke hadapan sang kaisar. Rupanya ia adalah seorang wanita cantik yang bernama Ziyuan. Setelah bertemu dan melihat Ziyuan, Kaisar Han yang terpincut pun berbisik kepada Jenderal Ming dan berkata, jangan ada yang menyentuhnya, si cantik ini sekarang punya gua. Singkat cerita, Jenderal Ming dan Ziyuan pun berangkat menuju ke sebuah biara yang di dalamnya terdapat perpustakaan kuno guna untuk mencari kitab rahasia keabadian. Namun saat sedang di dalam perpustakaan, bak adegan di film-film sinetron, akhirnya mereka berdua pun baper dan saling jatuh cinta. Lalu mereka berhasil menemukan kunci untuk membuka sebuah tempat rahasia, yang dimana tempat rahasia itu adalah tempat selama ini kitab rahasia keabadian disembunyikan dan disimpan. Setelah berhasil mendapatkan kitabnya, terlihat Ziyuan pun sudah kembali ke istana. Sekembalinya Ziyuan di istana, Kaisar Han mengatakan permintaan apapun yang Ziyuan inginkan akan dikabulkan. Ziyuan mengatakan jika ia ingin hidup selamanya bersama Jenderal Ming. Jelas saja mendengar permintaan itu membuat Kaisar panas dada dan terpaksa menyetujuinya. Kemudian Ziyuan pun akhirnya membacakan sebuah mantra kuno agar Kaisar bisa hidup abadi. Setelah dirinya berhasil menjadi abadi, sang kaisar pun menunjukkan sesuatu kepada Ziyuan. Rupanya Kaisar Han tidak sudi jika Ziyuan lebih memilih Jenderal Ming ketimbang dirinya. Akhirnya Kaisar Han berbohong dan ingkar janji dengan cara membunuh Jenderal Ming secara sadis di hadapan Ziyuan. Tak puas dengan hanya membunuh Jenderal Ming, Kaisar pun langsung menyucuk Ziyuan.
Setelah Kaisar Han menyucuk Jiwan, tiba-tiba saja dari dalam matanya keluar sesuatu yang mengerikan. Rupanya Jiwan telah mengutuk sang Kaisar dan seluruh pasukannya agar menjadi patung batu. Terlihat Jiwan yang menunggangi kuda pun langsung pergi setelah berhasil mengutuk sang Kaisar dan seluruh pasukannya. Lalu film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih ke Provinsi Cina tahun 1964. Terlihat Alex O'Connell yang sedang memimpin penggalian prasejarah guna untuk mencari keberadaan makam sang Kaisar. Alex pun ditemani oleh seorang abah-abah yang merupakan seorang profesor arkeolog yang bernama Wilson. Sekaligus abah-abah tersebut adalah teman baik Alex. Selang beberapa waktu, akhirnya para pekerja berhasil menemukan makam sang Kaisar. Dengan penuh semangat, Alex dan Profesor Wilson beserta beberapa rekan lainnya pun langsung masuk ke dalam. Akan tetapi baru saja masuk, Profesor Wilson sudah dikejutkan dengan sebuah jebakan yang hampir membunuhnya. Beruntung Alex yang refleks pun berhasil menyelamatkan Profesor Wilson. Setelah kejadian itu, ketika sedang melanjutkan penelusurannya, tanpa sengaja Profesor Wilson menginjak sesuatu di tangga seperti sebuah tombol rahasia, dan mereka semua pun sedikit terkejut melihat langit-langit goa yang terbuka. Lalu seketika sinar cahaya matahari pun masuk menerangi patung-patung yang ada di dalam makam tersebut. Melihat pemandangan menakjubkan itu tentu saja membuat Alex dan Profesor Wilson beserta rekan yang lainnya pun langsung hejo. Akan tetapi ketika sedang berjalan di tengah-tengah para patung, tiba-tiba saja salah seorang dari rekan Alex menginjak sebuah jebakan. Akhirnya, akibat jebakan yang terinjak tersebut, seluruh rekan Alex pun harus mokat secara tragis. Karena tidak ada yang bisa diperbuat, kemudian Alex dan Profesor Wilson langsung melanjutkan penelusurannya. Lalu Alex menemukan sebuah kompas besar dan mengisinya menggunakan air. Kompas tersebut adalah kunci petunjuk untuk menemukan makam sang Kaisar. Kemudian Alex dan Profesor Wilson langsung menyetel ulang kompas tersebut dan tiba-tiba saja lantai yang terbuka membuat Alex terjatuh. Rupanya lantai yang terbuka itu adalah tempat di mana selama ini makam Kaisar disembunyikan. Melihat dan berhasil menemukan patung sang Kaisar jelas saja membuat Alex sangat hejo dan gembira. Akan tetapi di tengah kegembiraannya itu, Alex dikagetkan dengan seseorang misterius yang mirip seperti Hayabusa tapi menggunakan pisau Gushen yang tiba-tiba saja menyerang Alex dari belakang. Rupanya setelah masker Hayabusanya terlepas, ia adalah seorang wanita cantik. Melihat Alex yang lumayan ripuh, Profesor Wilson pun menembaki wanita misterius itu. Akan tetapi tembakan si Profesor pun sabun semua, dan wanita misterius tersebut berhasil kabur. Lalu Alex mengatakan kepada Profesor Wilson jika semua penemuannya ini akan ia bawa ke museum di Shanghai. Di London, terlihat kedua orang tua Alex yang bernama Rick O'Connell dan Evelyn O'Connell sedang dikunjungi oleh pemerintahan Inggris di kediamannya. Rupanya sebagai orang yang dipilih dan dipercaya, Rick dan Evelyn ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk mengembalikan sebuah permata yang bernama Shangri-La ke museum di Cina. Akhirnya dengan terpaksa, Rick dan Evelyn yang awalnya menolak mau tak mau harus berangkat ke Cina untuk mengembalikan permata Shangri-La tersebut. Singkat cerita, terlihat Alex sedang menemui pamannya yang bernama Jonathan di sebuah bar. Rupanya Jonathan sendiri sudah lama tinggal di Cina dan bar ini adalah salah satu usaha milik Jonathan yang berada di Kabupaten Shanghai. Tak lama kemudian terlihat juga Rick dan Evelyn sudah tiba di bar milik Jonathan ini dan akhirnya tanpa sengaja keluarga O'Connell pun berkumpul kembali.
Di keesokan harinya, terlihat seorang jenderal bernama Yang dan wakilnya yang bernama Choi sedang berdiskusi. Rupanya mereka adalah orang yang sedang mengincar permata Shangri-La dan sudah mengetahui jika O'Connell sudah berada di Shanghai. Lalu mereka pun berencana akan merebut permata Shangri-La tersebut. Kembali ke keluarga O'Connell yang sedang berada di Museum Shanghai, terlihat Alex menunjukkan patung sang kaisar kepada kedua orang tuanya. Lantas Rick dan Evelyn pun ikut senang dan mengapresiasi hasil temuan Alex tersebut. Pada saat Alex akan mencari Profesor Wilson, terlihat kembali si cantik misterius yang pernah menyerang Alex secara diam-diam sudah berada di tempat ini. Tak lama kemudian, Profesor Wilson menghampiri Rick dan Evelyn. Di tengah perbincangannya, Profesor Wilson pun menanyakan soal permata Shangri-La yang mereka bawa dari Inggris. Kemudian Rick mengeluarkan permata tersebut dan memberikannya kepada Profesor Wilson. Akan tetapi tiba-tiba saja Jenderal Yang dan Choi muncul. Lalu Profesor Wilson pun langsung menodongkan pistol kepada Rick dan Evelyn. Ternyata Profesor Wilson adalah seorang pengkhianat yang merupakan salah satu anggota militer jahat yang dipimpin oleh Jenderal Yang. Rupanya permata Shangri-La itu akan mereka gunakan untuk membangkitkan sang kaisar. Kemudian Evelyn pun dipaksa untuk membaca tulisan prasasti kuno yang ada pada permata Shangri-La tersebut. Karena diancam, akhirnya Evelyn pun mengatakan jika arti tulisannya adalah hanya dengan setetes darah dari orang yang mempunyai hati suci yang bisa membuka matanya. Kembali ke Alex yang sudah mengetahui keberadaan si cantik misterius dan sedang menghampirinya. Kemudian mereka berdua pun berkenalan. Rupanya wanita cantik ini bernama Lynn. Kemudian Lynn memberitahu Alex jika kedua orang tuanya sedang dalam bahaya. Mengetahui Evelyn memiliki hati yang suci, Jenderal Yang pun langsung menyuruh Choi untuk mengambil darah Evelyn. Akhirnya setelah ditetesi darah Evelyn, permata Shangri-La berhasil terbuka. Lalu Rick yang ditodong pistol oleh Profesor Wilson pun dengan terpaksa harus membuka peti sang kaisar. Setelah peti terbuka, Jenderal Yang memerintahkan Profesor Wilson untuk membunuh Rick dan Evelyn. Tapi tiba-tiba, tepat pada waktunya bak seorang Tarzan, Alex dan Lynn pun datang menolong orang tuanya. Terlihat Lynn berhasil menusuk dada sang kaisar menggunakan belati ajaibnya. Akan tetapi Lynn mengatakan jika ternyata ini hanya umpan bukan sang kaisar. Lantas di manakah sang kaisar? Rupanya sang kaisar disembunyikan di dalam patung yang tadi sebelumnya patung itu secara tidak sengaja sudah tersiram air keabadian dari permata Shangri-La. Melihat sang kaisar yang bangkit, Rick dan Evelyn pun langsung menembakinya. Akan tetapi hanya sebuah tembakan dari pistol FF tentu saja tidak berarti apa-apa bagi sang kaisar. Lalu Profesor Wilson yang berteriak ingin ikut pun tidak diakui dan malah dicambok oleh sang kaisar sampai kepalanya putus. Kemudian sebelum sang kaisar akan kabur menggunakan delmannya, terlihat Alex dan Lynn yang sigap pun langsung ikut nangkel masuk ke dalam kolong delman. Melihat sang kaisar yang kabur, Rick dan Evelyn pun tak tinggal diam. Dengan cara menggunakan jurus yang ada di GTA, Rick dan Evelyn akhirnya berhasil mendapatkan mobil dan langsung mengejar sang kaisar. Di sisi lain, terlihat Jonathan yang baru saja memarkirkan mobil antiknya, tiba-tiba melihat mobil kreditannya Barret Extreme, jelas saja Jonathan merasa nyesek dan langsung ikut bersama Rick dan Evelyn untuk mengejar sang kaisar. Di tengah aksi pengejarannya, Rick dan Jonathan mengambil petasan roket ukuran jumbo untuk menembak sang kaisar. Akan tetapi dengan mudahnya sang kaisar bisa menghindari petasan roket tersebut. Di sisi lain, Alex dan Lynn sedang berusaha untuk bisa naik ke atas delman.
Kembali ke Rick, Jonathan, dan Evelyn yang sedang mengambil jalan pintas. Terlihat sekarang mobil mereka berhasil mendahului sang kaisar dan berada di depannya. Kemudian dengan aksi nekatnya, Rick pun melompat ke atas salah satu kuda delman milik sang kaisar. Mengetahui kudanya dicuri, sang kaisar pun langsung menghipnotis kuda tersebut agar tidak bisa terkendali dan membuat Rick mabal. Kembali ke Alex dan Lynn yang sedang berdiskusi. Lynn mengatakan kepada Alex jika sang kaisar hanya bisa dibunuh dengan cara menusuk jantungnya menggunakan pisau belati ajaib yang ia bawa. Akhirnya sang kaisar berhasil lolos dan kabur. Terlihat mereka semua yang sudah ripuh kembali pulang dan berkumpul di bar milik Jonathan. Kemudian Alex dan Rick berdebat dan saling menyalahkan karena tidak berhasil membunuh sang kaisar. Melihat akan hal itu, Evelyn langsung melerainya dan mengatakan jika Profesor Wilson lah yang salah karena sudah memanfaatkan kita semua. Melihat Alex dekat dengan Lynn, Evelyn langsung menghampiri Lynn dan berkenalan. Kemudian Lynn mengatakan jika ia dan keluarganya berabad-abad menjaga makam sang kaisar dan sang kaisar hanya bisa dibunuh dengan menggunakan belati ajaib yang ia bawa, karena di dalam belati tersebut sudah diberi kutukan oleh ibunya. Mendengar cerita dari Lynn, tentu saja kita bisa menyimpulkan jika Lynn ini adalah anaknya Ziwan. Usianya sudah ratusan tahun tapi masih terlihat muda dan cantik. Tentu pastinya Lynn sudah disetting untuk hidup abadi oleh ibunya. Lalu Lynn memberitahu jika sang kaisar sedang pergi menuju ke lokasi kolam Shangri-La guna untuk meminum air keabadian dan akan membangkitkan seluruh pasukannya. Lokasi pintu gerbang Shangri-La terletak di pegunungan tinggi Himalaya dan tentunya Lynn tahu jalan untuk menuju ke sana. Mendengar akan hal itu, akhirnya mereka semua pun sepakat untuk berangkat dan meminta Lynn untuk mengantar dan menunjukkan jalannya. Singkat cerita, mereka semua sedang dalam perjalanan dan berada di dalam pesawat. Rupanya Rick meminta tolong kepada teman yang bernama Medok untuk mengantarkannya ke Himalaya menggunakan pesawat ini. Dirasa sudah sampai dan sulit mendarat, Medok pun menyuruh semuanya untuk berpegangan seerat-eratnya karena ia akan nekat mendaratkan pesawat di pertengahan jalan di atas gunung. What is that god-awful smell? Yacked! Singkat waktu, akhirnya mereka berhasil sampai di gerbang pintu Shangri-La. Terlihat Alex dan Rick pun sedang prepare perlengkapan senjata FF-nya dan saling pamer padahal nggak pakai skin. Lalu Jonathan datang dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Kemudian Rick menyuruh Jonathan untuk memasangkan seluruh bom di menara emas Shangri-La. Setelah selesai menyusun strategi, mereka semua pun bersiap menunggu kedatangan sang kaisar dan pasukannya. Terlihat sang kaisar dan pasukan bersenjata yang dipimpin Jenderal Yang pun sudah datang dan siap untuk berperang.
Dirasa cukup berbahaya karena musuh curang menggunakan bazooka, akhirnya Rick menyuruh agar semuanya mundur dan masuk ke Shangri-La. Terlihat Jenderal Yang dan pasukannya pun mulai bergerak maju membuka jalan. Akan tetapi Rick dan Alex pun sudah siap untuk mengspray mereka. Dirasa semakin ripuh, akhirnya Rick menyuruh Jonathan untuk meledakkan menaranya. Tapi sialnya korek yang digunakan Jonathan pun susah nyala. Melihat teman-temannya sangat ripuh, akhirnya Lin pun memanggil bantuan. Terlihat para Yeti pun langsung datang setelah mendengar panggilan dari Lin. Mendengar Lin yang mengadu tentu saja membuat para Yeti ngamuk dan langsung membantai pasukan Jenderal Yang. Di sisi lain terlihat Alex terlibat Baiwan adu mekanik melawan Jenderal Yang. Akan tetapi karena ilmu bela diri Alex masih noob, ia pun ripuh. Pada saat Jenderal Yang akan melakukan fatality, beruntung Alex diselamatkan oleh Yeti. Lalu terlihat Jonathan yang sedang berusaha mencoba menyalakan kembali bom pun akhirnya berhasil. Melihat sang kaisar yang sudah masuk dan akan menuju ke menara, Rick dan Alex pun langsung menembakinya. Sungguh sial, bom yang Jonathan nyalakan pun berhasil dipadamkan oleh Kaisar. Lalu terlihat sang Kaisar pun mulai memanjat menara emas. Melihat akan hal itu, Rick pun mencoba untuk naik dan mencegahnya. Akan tetapi karena sang Kaisar terlalu sakti, usaha Rick pun sia-sia. Akhirnya sang Kaisar pun sampai di puncak menara dan berhasil memasangkan permata Shangri-La. Terlihat cahaya yang keluar dari permata Shangri-La menunjukkan jalan untuk menuju ke lokasi kolam keabadian. Demi melindungi anaknya Alex yang so jago, akhirnya Rick pun harus merasakan ngilu bercampur mules ekstrim di perutnya. Akibat efek dari ledakan bom yang Alex bawa, gunung salju pun langsung longsor. Melihat gunung salju yang longsor, bak seorang avatar Aang, sang Kaisar pun mencoba untuk menahan longsoran tersebut. Akan tetapi terlihat sang Kaisar pun tidak kuat. Kemudian dengan sigap para Yeti langsung melindungi Lin dan semua keluarga O'Connell. Setelah longsor berhenti, beruntung terlihat mereka semua selamat berkat perlindungan para Yeti. Akan tetapi di sisi lain keadaan Rick semakin parah. Melihat suaminya semakin ripuh, Evelyn yang khawatir mengatakan jika kita harus cepat menuju lokasi kolam Shangri-La untuk menolong Rick.
Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di lokasi. Rupanya selama ini yang tinggal dan menjaga kolam Shangri-La adalah Ziwan, ibunya Lin. Lalu Alex dan Lin memohon kepada Ziwan agar segera menolong Rick yang sedang sakalor. Akhirnya setelah terkena tetesan air ajaib, Rick pun selamat. Tentunya hal itu sangat membuat Evelyn senang, akan tetapi Ziwan mengatakan jika Rick terlebih dahulu membutuhkan istirahat. Di sisi lain terlihat Jenderal Yang masih hidup dan sang kaisar baru saja bisa keluar dari timbunan longsor. Kembali ke Alex yang sedang bersama Lin dan Ziwan. Alex yang penasaran bertanya kepada Ziwan kenapa Ziwan bisa terlibat dengan semua ini. Kemudian Ziwan menceritakan kepada Alex jika dulu sang kaisar telah membunuh satu-satunya orang yang ia cintai, yaitu Jenderal Ming, ayahnya Lin. Setelah selesai bercerita, Ziwan yang khawatir akan kedatangan sang kaisar pun pergi untuk menjaga pintu depan. Di tengah suasana romantis yang diiringi dengan cahaya lilin, Alex dan Lin pun akhirnya terlibat lope-lope. Akan tetapi Lin mengatakan jika dirinya khawatir tidak akan bisa hidup bersama Alex selamanya. Seperti yang sudah kita ketahui, jika Lin ini hidup abadi tidak sama dengan Alex yang hanya sekedar manusia biasa. Sebenarnya jika Lin boleh memilih, ia lebih memilih ingin bisa hidup layaknya seorang manusia biasa. Di tengah sedang lope-lope, tiba-tiba saja Jonathan memanggil Alex dan memberitahukan jika Rick sudah sadar. Kemudian Alex yang merasa bersalah langsung menghampiri Rick dan meminta maaf. Karena kejadian itu, akhirnya sekarang Alex dan Rick ayahnya menjadi sangat akur. Di sisi lain terlihat Lin dan Ziwan sedang berbincang. Ziwan tiba-tiba saja mengatakan ia meminta suatu pengorbanan lagi dari Lin, yaitu adalah keabadiannya guna untuk melawan sang kaisar. Jelas saja mendengar akan hal itu, Lin pun hejo dan tidak merasa keberatan karena ia yang sudah lope-lope dengan Alex ingin hidup bersama selayaknya manusia normal. Akan tetapi di tengah perbincangannya tiba-tiba terlihat sang kaisar yang tiba-tiba datang pun akan masuk ke dalam kolam keabadian guna untuk menyempurnakan kekuatannya dan agar bisa membangkitkan seluruh pasukan yang ia miliki. Setelah keluar dari dalam kolam, terlihat sang kaisar bisa merubah wujudnya menjadi naga berkepala 3 dan langsung menyembur-nyemburkan api. Melihat Lin yang akan diculik, Alex pun berniat menolongnya. Akan tetapi tentu saja sudah pasti sia-sia. Setelah Lin diculik, Ziwan mengatakan jika sang kaisar pasti akan pergi menuju ke makam pasukannya dan akan membangkitkan mereka semua. Lalu untuk menyusul mereka, dengan cepat Rick mengajak semuanya untuk berangkat menggunakan pesawat Medog. Port side, 9 o'clock. Rick, should I quit? Singkat cerita, karena pesawat lebih cepat daripada naga, mereka semua sudah sampai di lokasi makam dan segera prepare persenjataan untuk berperang melawan kaisar. Kemudian Ziwan mengatakan jika dirinya juga akan membangkitkan seluruh prajurit tawanan yang dulu teraniaya hingga tewas dan dikubur di dalam tembok besar Cina untuk berperang sekali lagi melawan sang kaisar. Terlihat sang kaisar yang sudah tiba pun langsung membangkitkan seluruh prajuritnya. Di sisi lain terlihat Ziwan dengan kitab kunonya akan segera membangkitkan seluruh prajurit yang terkubur di dalam tembok besar Cina. Untuk bisa membangkitkan para prajurit, Ziwan pun membacakan mantra dan melakukan pengorbanan dengan cara mengorbankan keabadian yang ia dan Lin miliki.
Akhirnya seluruh prajurit mayat hidup dan juga Jenderal Ming bangkit kembali. Terlihat Jenderal Ming yang sudah bangkit menjadi pemimpin pasukannya. Di sisi lain Alex yang sedang menyamar langsung melumpuhkan kedua penjaga dan langsung menyelamatkan Lin. Kembali ke Alex dan Lin, terlihat mereka berdua berhasil kabur dan merebut motor anggota militer Jenderal Yang. Kemudian terlihat Ziwan sedang menunggu sang kaisar untuk melakukan adu mekanik. Demi mengambil belati ajaib yang dibawa sang kaisar, akhirnya Ziwan pun harus merelakan dirinya untuk ditusuk. Tak lama kemudian bantuan dari udara pun datang. Rupanya itu adalah Jonathan dan Medog yang ikut memeriahkan perang. Melihat kedatangan pesawat, kaisar pun tak tinggal diam. Sambil berlari, ia langsung merubah wujudnya menjadi seekor monster dan berhasil menjatuhkan salah satu pesawat. Terlihat Alex dan Lin yang baru saja tiba pun langsung bergabung bersama Rick dan Evelyn. Akan tetapi Lin yang melihat ibunya sedang ripuh langsung berlari menghampirinya. Kemudian Ziwan yang sudah ripuh menitipkan belatinya untuk ditusukkan ke jantung kaisar. Tak lama kemudian Ziwan yang sudah ripuh dan tidak abadi lagi akhirnya tewas. Lalu Evelyn langsung mengambil belati ajaib tersebut dan memberikannya kepada Rick dan Alex untuk segera mencari dan membunuh sang kaisar. Singkat cerita, Alex datang dan langsung adu mekanik dengan sang kaisar. Tiba-tiba Rick muncul dan langsung melompat menyucuk sang kaisar dari belakang menggunakan belati ajaib. Tapi sialnya Rick malah menyucuk di bagian punggung. Jelas saja hal itu tidak berpengaruh apa-apa. Akibat terkena gaplokan mode monster sang kaisar, terlihat Alex pun langsung ripuh. Kemudian sang kaisar yang ngamuk langsung mencabut belati yang menyucuk di punggungnya dan langsung melemparkannya ke arah Rick. Beruntung Rick berhasil menghindar, akan tetapi belatinya jadi patah. Di sisi lain terlihat Evelyn dan Lin sedang menyusul, tapi tiba-tiba bagaikan daging giling, akhirnya Jenderal Yang dan Choi pun modar. Kembali ke Rick dan sang kaisar, terlihat Rick menantang sang kaisar untuk adu mekanik secara jantan. Akhirnya kolaborasi yang dilakukan Rick dan Alex berhasil menyucuk jantung sang kaisar. Kemudian terlihat sang kaisar langsung ripuh dan seperti akan meledak. Setelah sang kaisar tewas, terlihat di luar pun seluruh pasukannya ikut musnah. Begitupun dengan Jenderal Ming dan pasukannya yang sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Singkat cerita, terlihat Alex dan Lin sedang berdansa. Akhirnya mereka yang lope-lope pun bisa hidup bersama.
Di sisi lain, tak kalah romantis, Rick dan Evelyn pun sama. Kemudian terlihat Jonathan yang sudah memutuskan akan tinggal di Peru agar tidak ada mumi langsung berangkat dengan membawa permata Shangri-La yang ia ambil secara diam-diam sewaktu longsor. Dan tak lama setelah itu dikabarkan mumi pun ditemukan di Peru. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana, menarik dan seru bukan untuk film The Mummy Tomb of the Dragon Emperor ini? Seperti yang Nicole Movie sampaikan, jika di film The Mummy 3 ini sangat jauh berbeda dari sebelumnya, yang dimana kisahnya berawal dari sejarah kekaisaran Cina kuno dan mengisahkan tentang seorang kaisar brutal sakti yang sangat ingin menguasai dunia. Dan pada akhirnya akibat kejahatannya, sang kaisar yang ingin hidup abadi pun malah jadi dikutuk. Hingga setelah ribuan tahun lamanya, sang kaisar yang dikutuk pun berhasil bangkit kembali untuk meneruskan ambisinya. Akan tetapi di akhir kisah, sang kaisar yang bangkit berhasil dibunuh dan dimusnahkan untuk selama-lamanya. Di IMDb sendiri, film ini mendapatkan rating dengan nilai 5,2 dan menurut Nicole Movie layak diberi nilai 5,5. Mungkin sekian dulu yang bisa Nicole Movie sampaikan. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.